إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. فقال عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih berikan kita kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah khidmatul iman rahimakumullah, selaku khatib kami berwasiat melalui mimbar yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang berbahagia ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah dan iman yang dimuliakan Allah, bulan Maulid baru saja datang menghampiri kita. Sebagian besar umat Islam di seluruh penjuru dunia mengekspresikan rasa cinta mereka kepada baginda Rasulullah SAW dengan segenap bentuk ekspresi, dengan segenap bentuk budaya yang mereka lakukan di wilayah masing-masing. Ada satu poin penting yang harus kita sama-sama mencoba untuk menggali, mencoba untuk mendapatkan ketika kita melalui momentum Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian kita menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Apa hal tersebut? Hal tersebut adalah bagaimana kemudian kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Hadirin jemaah khotbah iman yang dimuliakan Allah, sadarkah kita bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dilahirkan dalam kondisi umat manusia ketika itu tengah mengalami masa-masa krisis dan sulit. Tidak kalah seperti masa krisis yang saat ini kita alami, karena ketika Rasulullah SAW lahir, umat manusia ketika itu, wabil khusus bangsa Arab, ini tengah mengalami krisis yang sama seperti yang kita rasakan saat ini.
krisis yang sistemik, berlarut dan multidimensi. Setidaknya umat manusia ketika itu mengalami 3 krisis besar. Yang pertama adalah krisis keyakinan dan agama. Yang kedua adalah krisis sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga adalah krisis politik, bahkan geopolitik. Apa yang terjadi pada masyarakat ketika itu? Akibat lamanya kekosongan dari turunnya Nabi terakhir sebelum baginda Rasulullah SAW, kurang lebih sekitar 500 tahun lamanya, setengah abad dari diturunkannya Nabi Isa alaihissalam diputus menjadi Rasul, baru kemudian datang baginda Rasulullah SAW. Setengah abad umat manusia ketika itu mengalami masa kekosongan, tidak diutus Nabi dan Rasul. Maka keyakinan ini kemudian mulai rapuh, penyimpangan-penyimpangan mulai terjadi. Bahkan saking menyimpangnya mereka kemudian menemukan jalan yang betul-betul sesat. Mereka membuat satu benda yang kemudian mereka namakan itu Tuhan. Lalu kemudian mereka taruh benda tersebut di hadapan mereka dan mereka sembah benda yang mereka buat itu. Saking bodohnya, maka kita sebut umat ketika itu berada dalam masa kejahiliyahan, kaum jahiliyah. Yang kedua, bangsa Arab ketika itu tidak dikenal oleh bangsa dunia manapun. Bangsa Arab adalah bangsa yang sangat-sangat terpuruk, yang tidak memiliki nilai jual, yang tidak memiliki kekuatan apapun di hadapan bangsa-bangsa lain, karena kebobrokan akhlak, sosial, bahkan ekonomi. Dan yang tidak kalah penting jamaah sekalian rahimahumullah, manusia ketika Rasulullah SAW lahir juga mengalami sebuah krisis politik yang berkepanjangan. Bahkan secara geopolitik, dunia ini hanya dikuasai oleh 2 kekuatan besar, yaitu bangsa Persia dan Romawi. Yang keduanya berjuang untuk memperkokoh diri, memperkuat diri, memperhebat diri. Mereka membangun benteng-benteng yang megah, membangun tentara-tentara yang kuat. Ketika itu sudah tercapai, apa yang mereka lakukan? Hanya untuk mempertahankan gengsi bahwa mereka adalah bangsa terkuat. Semua yang mereka bangun habis dalam sekejap ketika mereka berperang. Bahkan fenomena yang juga tidak kalah penting, kita semua mengetahui, tapi mungkin kita tidak menyadarinya, bahwa ketika Rasulullah SAW lahir, itu adalah masa ketika terjadinya puncak krisis politik, ketika terjadi penyerangan tentara Abraha dari Yaman untuk datang menghancurkan kota Makkah dan Ka'bah di dalamnya. Saking besarnya serangan ini, tentara Abraha yang ketika itu datang jauh dari Yaman menggunakan pasukan-pasukan terbaik, bahkan garda terdepan dari pasukan ini mengendarai sebuah kendaraan yang sampai detik ini sejarah itu belum terulang lagi. Pasukan militer mengendarai tentara gajah. Itulah yang kemudian menyebabkan kita ketika ditanya kapan baginda Rasulullah SAW lahir, kita akan menjawab beliau lahir 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Peristiwa gajah ini adalah peristiwa besar, puncak ketegangan politik yang dialami oleh umat manusia ketika itu. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran Rasulullah SAW ini erat kaitannya dengan kondisi krisis yang dialami oleh manusia ketika itu. Tapi 40 tahun berikutnya, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, bahkan kemudian setelah beliau wafat, umat manusia ketika itu baru menyadari bahwa kehadiran Rasulullah SAW, kelahiran beliau SAW adalah jawaban, solusi dari krisis yang tengah dihadapi oleh umat manusia ketika itu. Apa yang terjadi? Hanya dalam kurun waktu dakwah beliau SAW yang tidak lebih dari 23
23 tahun beliau kemudian mampu merubah umat manusia, keyakinan agama manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Beliau berhasil merubah image bangsa Arab yang tidak dipandang oleh bangsa lain ketika itu menjadi bangsa yang di kemudian hari bahkan mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Beliau kemudian mampu mengeluarkan umat manusia, umat Islam yang dipimpin ketika itu menjadi sebuah umat terbaik yang menguasai perpolitikan dunia. Jemaah yang rahimahullah, bayangkan seorang nabi, hanya satu orang yang dilahirkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menjadi solusi atas krisis semua umat manusia. Agama yang ditawarkan dan diajarkan dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah agama yang menjadi solusi atas masalah krisis yang dialami manusia saat itu. Dan kepemimpinan nubuwah dari Muhammad SAW adalah kepemimpinan yang mampu mengeluarkan semua umat manusia dari segala dampak krisis saat itu. Hari ini kita mengalami krisis yang tidak kalah dahsyatnya dengan apa yang dihadapi ketika Rasulullah SAW lahir. Orang memiliki sekarang mengalami satu krisis keyakinan ketika dihadapi sebuah kondisi wabah yang kemudian ini berdampak terlihat sistemik, berlarut dan multidimensi. Banyak orang yang kemudian kehilangan pegangan, bahkan kemudian dia lupa meninggalkan Tuhannya hanya karena masalah ekonomi. Krisis sosial ekonomi kita menyaksikan di media sosial. Ini krisis yang tidak akan selesai dalam waktu singkat, bahkan masih menyisakan lubang untuk orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini hanya demi untuk kepentingan sendiri saja. Ketika kita mengalami masalah sosial, masalah ekonomi, masih ada orang-orang yang kemudian datang sebagai penjahat yang memperparah kondisi rakyat. Dan dari sisi politik, kita tidak jauh merasakan apa yang dirasakan oleh umat manusia ketika Rasulullah SAW lahir. Ada benang merah dari politik yang dialami saat ini dan saat itu, yaitu semuanya sama-sama menghembuskan nafas kezaliman dalam pemerintahannya. Bahkan yang lebih luar biasa, Allah cerminkan kondisi saat ini dari sisi geopolitik. Ada dua kekuatan besar yang saat ini tengah berebut perang supremasi, berebut gengsi di hadapan bangsa-bangsa dunia bahwa saya adalah yang terkuat. Persis seperti yang terjadi pada Persia dan Romawi, yaitu perang antara China dan Amerika. Maka ketika kita kemudian melakukan peringatan Maulidun Nabi SAW, ada baiknya kemudian kita mencoba berpikir bahwa kelahiran Rasulullah SAW mendatangkan solusi atas krisis yang dihadapi manusia saat itu. Maka solusi apa yang kemudian kita bisa tawarkan sebagai umat yang mengaku sebagai pengikut dan pecinta Rasulullah SAW? Solusi apa yang ditawarkan oleh agama kita menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh krisis wabah COVID-19 ini? Kalaulah tidak bisa memberikan solusi di dunia secara keseluruhan, maka setidaknya kita perlu mengandalkan momentum Maulid Nabi SAW untuk aja berpikir apa solusi Islam yang bisa ditawarkan untuk perbaikan bangsa ini. Kalaulah memikirkan bangsa ini terlalu berat, maka setidaknya kita bisa berpikir melalui momentum Maulid Nabi SAW, kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Islam untuk membenahi masyarakat kita. Dan kalaulah itu masih terasa sangat berat, maka satu hal yang perlu kita pikirkan, bahwa ketika Maulid Nabi SAW momentum ini menghinggapi kita, lalu kepada kita, lewat dalam hidup kita, maka kita perlu mengambil poin kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan oleh agama ini
untuk memperbaiki diri kita dalam menghadapi krisis ini. Jamaah saudara rahimahumullah, tidakkah kita pernah mencoba menggali kenapa perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah SAW ketika beliau diangkat menjadi rasul adalah perintah untuk iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Bukan perintah untuk beribadah yang Allah turunkan pertama kali, tapi perintah yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah adalah memerintahkan beliau dan kita semua untuk senantiasa memulai semua aktivitas ibadah kita dengan pertama-tama kita membaca. Jemaah sekalian rahimahumullah, Nabi yang ummi yang tidak bisa membaca diutus kepada umat yang juga buta, yang juga bodoh. Tapi perintah yang diberikan adalah untuk membaca. Maka kita perlu mengkaji hal lebih dalam bahwa yang dimaksud membaca di sini bukan sebatas membaca teks, tapi yang Allah minta dari Rasulullah SAW dan kita semua adalah agar kita memulai sebuah pergerakan dalam diri kita untuk menuju satu kebaikan dengan bersama-sama membaca ulang kehidupan kita. Inilah kira-kira salah satu di antara poin yang bisa kita ambil bahwa Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa untuk keluar dari krisis yang saat ini kita hadapi, kita perlu membaca ulang kehidupan kita. Kita perlu membaca bagaimana cara diri kita hidup, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu membaca apakah masyarakat kita saat ini dalam kehidupan sosialnya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan. Kita perlu membaca ulang apakah sistem ekonomi yang kita jalankan ini sudah sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah SAW ajarkan. Bahkan kita perlu membaca ulang apakah kepemimpinan negara ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ini bisa kita lakukan, maka kita akan melihat bahwa kehadiran Rasulullah SAW adalah satu titik cahaya di tengah malam. Bahwa krisis ini adalah krisis yang berkepanjangan, tapi dengan hadirnya Rasulullah SAW, maka krisis ini menjadi krisis di penghujung malam. Kelahiran Rasulullah SAW menjadi titik cahaya pertama yang kemudian datang sebagai fajar yang membawa cahaya keterangan. Kalaulah kita sebagai umat Islam yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW senantiasa berusaha memaksimalkan otak dan fikir kita untuk menjadikan agama ini sebagai solusi atas setiap masalah kita, maka insya Allah krisis ini akan menjadi krisis yang berada di penghujung malam dan kita akan menawarkan sebuah cahaya fajar keterangan agar semua dari kita keluar dari krisis ini berkat tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allah